Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala wa ba'du. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga lancar usahanya, lancar rezekinya, berkah, dan semoga secepatnya Allah panggil, Allah mampukan untuk melaksanakan haji dan umroh ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Di pagi ini alhamdulillah saya sedang membawa atau menemani jemaah haji plus PT Arminarika Perdana 520 orang. Pagi ini saya ada di lereng Bukit Uhud atau yang terkenal dengan peperangan Uhud. Saya ada di dekat Jabal Rumah atau Bukit Pemanah yang ada di Jabal Uhud, Kota Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang telah kita ketahui dalam sejarah bahwa pada tahun ketiga Hijriah Rasulullah dan umat Islam di Kota Madinah diserang oleh 3.000 pasukan dari Kota Makkah Al-Mukarramah yang dikomandani oleh seorang strateg perang yang luar biasa yang terkenal di Jazirah Arab. Ada Khalid bin Walid, ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Abu Sufyan dan lain-lain, dengan pasukan berkuda, ada pasukan pakai unta, dengan ada tidak laki-laki, ada seorang ibu juga yang membawa logistiknya, membawa persiapan-persiapannya. Itu ada Hindun dan teman-teman. Pada tahun ketiga Hijriah mereka 3.000 orang menyerang umat Islam yang bermarkas di Kota Madinah Al-Munawwarah, dan Rasulullah memilih tempatnya untuk menghadapi serangan itu di lereng Bukit Uhud, sehingga peperangan itu terkenal dengan peperangan Uhud, yang endingnya di peperangan Uhud ini umat Islam dikatakan kalah karena jumlah yang gugur itu lebih banyak. 70 syuhada Uhud, 70 sahabat Rasulullah gugur di peperangan Uhud ini, yang sampai sekarang menjadi saksi sejarah bahwa Rasulullah pada tahun ketiga Hijriah itu benar-benar terjadi peperangan yang luar biasa, sampai Rasulullah terluka, sampai Rasulullah disembunyikan di salah satu bukit yang ada di Bukit Uhud ini. Di sana, ini ya, di dalamnya ada 70 syuhada Uhud yang gugur di peperangan Uhud ini. Ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, macan Allah, Asadullah, singa padang pasir. Dia punya julukan, dan beliau orang yang luar biasa membela Nabi Muhammad, membela Islam, tidak hanya di Kota Madinah, tapi beliau orang yang luar biasa membela Islam, membela Muhammad, mulai dari Kota Makkah Al-Mukarramah. Inilah makamnya, tidak semegah makam-makam pahlawan yang lain seperti di tanah air kita, tapi makamnya hanya ada tumpukan-tumpukan tanah dan ada batu nisan. Satu lubang besar diisi 70 orang, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada sahabat juga yang postur tubuhnya sangat mirip dengan Rasulullah, Sayyidina Mus'ab bin Umair, orang yang pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mengajar anak-anak kecil yang sudah Islam di Kota Madinah. Orang yang bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya benar-benar fasih, tajwidnya terbaik di antara para sahabat. Beliau adalah Mus'ab bin Umair. Cuman sayang, beliau gugur di peperangan Uhud ini pada tahun ketiga Hijriah. Dan Bukit Uhudnya itu panjang, itu ada sekitar 3 kiloan panjang Bukit Uhud. Dan ada gua Uhud, tempat Rasulullah disembunyikan oleh para sahabat ketika peperangan itu sudah, umat Islam sudah tidak terkoordinir karena ada 47 pasukan pemanah yang ditempatkan di sana. Itu pasukan pemanah yang 50 pasukan pemanah baginda Rasulullah diposisikan di sana, yang dikomandani oleh Abdullah bin Jahsy. Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada mereka, jangan sampai turun apapun yang terjadi, baik menang ataupun kalah, sebelum ada aba-aba dari beliau. Tapi qadarullah, 47 orang turun mengambil harta ghanimah, harta rampasan, yang harta itu sengaja ditinggal oleh seorang Khalid bin Walid sebagai pancingan untuk
merobohkan pertahanan, untuk menggoyangkan pertahanan yang sebelumnya pertahanan ini luar biasa. Tiap-tiap pasukan Quraisy akan menyerang, maka busur-busur panah selalu menghentikan langkah mereka. Tapi di fase yang kedua, 47 pasukan pemanah itu turun mengambil harta ghanimah, harta rampasan, sehingga dengan mudahnya pasukan Khalid bin Walid menyerang kembali pasukan muslimin yang sudah tidak terkoordinir pada saat itu, sehingga menyebabkan 70 syuhada Uhud gugur di tempat ini dan diabadikan hanya di pagar saja, jadi tidak di keramik, tidak di aspal, atau tidak di seperti di kita ada tulisannya, tapi dibiarkan saja. Jadi umat Islam diserang oleh 3.000 pasukan musyrikin Bukit Pemanah. Ini ada satu masjid namanya Masjid Syuhada Uhud. Ada masjid, ada madrasahnya juga namanya madrasah atau sekolah Syuhada Uhud yang dibangun di sekitar pemakaman pahlawan Uhud yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Ini jamaah haji Army Nareka Perdana sudah melakukan muhasabah atau mengenang peristiwa yang sudah 1.400 tahun yang lalu sudah terjadi, dan ini kita dengan pakar muhasabah yang barusan sudah ngisi pemaknaan tentang 14 abad yang lalu umat Islam 700 umat Islam diserang oleh 3.000 pasukan dari kota Makkah Mukarramah. Beliau Ustadz Fauzi Ihsan. Channel beliau Ustadz Fauzi Ihsan Channel. Silakan kunjungi, dan beliau pakar dalam pemaknaan dalam muhasabah di beberapa tempat di Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Yo, ini kita jamaah kita sedang foto-foto ya. Foto lagi, foto lagi, foto lagi, foto lagi, foto lagi. Kita akan melihat ya serunya foto-foto bareng. Ini hanya sekitar 5 bis ya. Hanya sekitar 5 bis foto-foto bareng di sekitar pahlawan Uhud. Masya Allah. Bahkan Indonesia, bahkan ada orang luar ini yang juga tertarik melihat kekompakan dan keseruan batik-batik biru ini foto di sekitar Bukit Uhud. Oke, Masya Allah. Majuan dong, majuan sini dulu. Start bisnya di mana ya? Bisa berapa? Sana ya? 8 kan? 2. Ayo langsung. Yel. Maaf ya. Salam Baitullah. Wi. Tunang wi. Masya Allah. Serunya yel-yel Army Nareka berkumandang di sekitar lereng Bukit Uhud. Di 14 abad yang lalu pernah terjadi peperangan yang luar biasa di sini, dan semoga kita sekalian sudah menginjakan kaki di Bukit Uhud akan menjadi saksi bahwa kami benar-benar ikut menyaksikan perjuangan baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Dan pendengar sekalian yang menonton video ini, semoga juga Allah secepatnya panggil untuk datang ke tempat ini untuk melihat langsung pahlawan 70 pahlawan Uhud yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Demikian untuk sementara laporan dari kota Madinah dari lereng Bukit Uhud.
Semoga kalian sehat-sehat terus, lancar rezekinya berkah, dan semoga Allah mampukan untuk pelaksanaan haji dan umroh. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.